Di ujung barat Nusantara, di kaki gunung dan tepian samudra, berdiri sebuah kerajaan besar yang pernah mengguncang Selat Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam. Namun setiap kejayaan, sebagaimana matahari, akan menuju senjakala. Inilah kisah tiga sultan terakhir, tiga cahaya yang menyala di ambang kegelapan penjajahan. Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah, tahun 1838 sampai tahun 1870. Ia naik tahta pada masa yang genting, di tengah ancaman internal dan tekanan kolonial dari luar. Tapi ia bukan pemimpin yang mudah tunduk. Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah, seorang pemimpin cerdas dan penuh strategi. Di bawah pemerintahannya, Aceh mempererat hubungan diplomatik dengan Ottoman, Inggris, dan Prancis, mencoba meredam ancaman Belanda yang kian dekat. Sultan Ibrahim Mansur Shah menyadari bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh, ia harus membuka hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar lain di luar Belanda. Pada tahun 1849 dan 1850, utusan Aceh tiba di Konstantinopel meminta perlindungan Khalifah Utsmani. Hal ini mencerminkan kesadaran geopolitik Aceh dalam menghadapi agresi kolonial. Ia memperkuat pantai, memperluas perdagangan, dan mendirikan institusi agama. Namun, musuh tak datang dengan pedang saja, tapi juga perjanjian. Ketika Belanda menandatangani Traktat Sumatera dengan Inggris pada 1871, Aceh kehilangan pelindung terbesarnya. Sultan Alauddin Mahmud Shah II, tahun 1870 sampai tahun 1874. Sepeninggal Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah, keponakannya, Sultan Alauddin Mahmud Shah II, naik tahta. Dia mewarisi singgasana di tengah badai dan hanya memerintah selama 4 tahun, namun pada masanya lah meletus bencana besar. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang. Meriam meletus di pantai, pasukan mendarat di Ulelin, dan Masjid Raya jadi saksi keteguhan. Sultan Mahmud Shah mundur ke pedalaman, bertahan di medan gerilya. Ia gugur dalam semangat perlawanan, tubuhnya wafat karena penyakit kolera yang dibawa Belanda dari Batavia, tapi tekadnya mengalir ke penerusnya. Karena kematian Sultan, pasukan Aceh mengosongkan istana. Jenazah Sultan Aceh dibawa ke wilayah Imam Lungbata dan kemudian dimakamkan di Samahani, Aceh Besar. Dalam perang ini, Belanda juga kehilangan jenderal mereka J.H.R. Kohler. Dia mati ditembak sniper Aceh yang bersembunyi di parit dekat Masjid Raya, yang semula dikira istana Sultan Aceh. Belanda sempat mundur ke pantai akibat kematian Kohler. Namun, Belanda kembali dengan armada yang lebih besar dan memboyong pahlawan perangnya untuk menaklukkan Aceh. Belanda tidak mendapat informasi tentang mangkatnya sang Sultan. Mereka terus menyerang wilayah inti Sultan Aceh, hingga merangsek maju ke Darut Donya, istana Sultan Aceh sesungguhnya. Pasukan Belanda di bawah kepemimpinan J. van Swieten menemukan istana Sultan yang kosong. Dia lantas terburu-buru mendeklarasikan kemenangan tersebut setelah mengetahui bahwa Sultan Aceh Alauddin Mahmud Shah II telah mangkat. Padahal, perang belum berakhir. Pucuk pimpinan beralih ke penerus Sultan selanjutnya, yang usianya masih muda. Namanya Sultan Muhammad Daud Shah. Diangkat sebagai Sultan di usia muda, Muhammad Daud Shah adalah lambang terakhir mahkota Aceh. Meski Belanda telah menguasai ibu kota, rakyat masih memanggilnya Sultan, dan para ulama serta pejuang mengangkatnya sebagai simbol perlawanan. Selama hampir 3 dekade, ia memimpin dari balik hutan dan gunung. Perlawanan Aceh menjadi perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Tapi pada 1903, dalam kelelahan perang dan tekanan terus-menerus, Sultan menyerah, bukan karena kalah, tapi demi melindungi rakyat dari kehancuran lebih besar. Ia wafat dalam pengasingan di Batavia, Jakarta, pada tahun 1939. Dengan kepergiannya, berakhir pula babak panjang Kesultanan Aceh, tapi tidak semangatnya.